Ketegangan meningkat 11 pembom nuklir Rusia parkir dekat perbatasan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggerakkan 11 pesawat pembom yang mampu membawa senjata nuklir hanya beberapa mil dari perbatasan NATO. Penampakan itu diabadikan oleh operator citra satelit Planet Labs. Operator satelit yang berbasis di Amerika Serikat itu mendeteksi peningkatan kehadiran pesawat pembom strategis Rusia Tu-160 dan Tu-95 kurang dari 20 mil dari perbatasan dengan Norwegia. Citra satelit yang diambil pada 7 Oktober itu menunjukkan 7 pembom strategis Tu-160 dan 4 pesawat Tu-95 di pangkalan udara Rusia Olenya di semenanjung Kolchiki. Pengungkapan fakta tersebut berasal dari Factix.no, sebuah situs pengecekan fakta independen Norwegia yang memperoleh data dari operator satelit Planet Labs seperti yang dilansir dari LBC pada Jumat 14 Oktober 2022. Jet Tu-160 yaitu sebuah pesawat tempur Mark II terbesar dan terberat yang pernah dibuat, mampu terbang sepanjang 7.500 mil tanpa henti, tanpa pengisian bahan bakar dan dapat membawa sampai 12 rudal nuklir jarak pendek. Sedangkan pembom strategis Tu-95 yang dikenal sebagai Bears termasuk beberapa pesawat terbesar di Angkatan Udara Putin yang mampu mengangkut rudal jelajah dan juga bom nuklir besar. Penumpukan di pangkalan udara itu menyusul keprihatinan internasional atas laporan lain 2 minggu yang lalu ketika The Jerusalem Post mengungkapkan ada penempatan yang tak biasa dari 7 pengebom nuklir di pangkalan udara itu. Penangkapan ini disorot oleh perusahaan intelijen Israel Imershat International yang mendeteksi kehadiran tidak teratur dari pembom Tu-160 dan Tu-95. Pesawat-pesawat Armageddon ini biasanya ditempatkan di pangkalan udara Ingalls 450 mil sebelah tenggara Moskow. Pesawat pembom ditempatkan sekitar 115 mil jauhnya dari perbatasan anggota NATO Norwegia dan sekitar 95 mil dari negara yang akan segera menjadi anggota aliansi keamanan itu yaitu Finlandia. Mereka juga dapat digunakan dengan senjata konvensional. NATO mengadakan pertemuan tertutup kemarin saat aliansi itu terus maju dengan rencana untuk latihan nuklir. Putin menghadapi bencana militer saat pasukannya didorong kembali oleh Ukraina. Kondisi ini telah memicu ketakutan dia bisa melakukan sesuatu dan bahkan berpotensi untuk membuat ancamannya menjadi nuklir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dubes Rusia mengatakan Zelensky adalah boneka Washington dan Brussels. Kelompok G7 dan Ukraina baru saja bertemu secara virtual. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta agar negara-negara kelompok 7 negara maju ini memberikan bantuan kemampuan udara mereka. Permintaan ini disampaikan Zelensky setelah pada Senin kemarin Rusia memborbardir ibu kota Kiev dan wilayah lainnya dengan rudal. Serangan udara itu sebagai balasan Moskow atas ledakan di jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dan Crimea. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva mengatakan pertemuan tersebut tidak menginginkan perdamaian. Pasalnya, kata Lyudmila, yang dibahas adalah sistem senjata baru yang akan dikirim ke Ukraina. Jika orang-orang ini benar-benar ingin konflik berakhir, mereka tidak akan membahas sistem senjata baru apa yang harus dikirim ke Ukraina. Tapi mereka harusnya mendiskusikan bagaimana membuat Ukraina duduk terlibat dalam dialog dengan Rusia. Ucapnya dalam jumpa pers di Jakarta pada Rabu 12 Oktober 2022. Menurutnya Zelensky pasti akan tunduk jika Barat menyuruhnya untuk berdialog dengan Rusia. Karena Zelensky adalah boneka Washington dan juga Brussels. Lyudmila mengatakan Barat bertekad membuat konflik ini terus bertahan dan siap berperang melawan Rusia hingga terakhir. Menurutnya hal tersebut sangatlah kejam. Tapi Barat membuat semua orang Ukraina menjadi korban konflik ini, kata Lyudmila. Ia menegaskan Rusia tidak menargetkan warga sipil. Dia menjelaskan bahwa target negeri beruang merah itu sangat presisi dan tepat, meskipun tidak menjelaskan target yang dituju oleh Rusia. Dalam pertemuan virtual G7, Zelensky menyerukan para pemimpin negara-negara itu lebih banyak memberikan kemampuan pertahanan udara. Sementara G7 berjanji untuk mendukung Kiev selama diperlukan. Ketika Ukraina menerima sistem pertahanan udara modern dan efektif dalam jumlah yang cukup, maka elemen kunci teror Rusia, serangan roket akan berhenti bekerja, kata Zelensky kepada para pemimpin G7. Dalam pertemuan itu, ia kembali mengesampingkan pembicaraan damai dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan Amerika Serikat mempercepat pengiriman pertahanan udara NASAMS yang canggih ke Ukraina. Washington sendiri telah memberikan bantuan keamanan senilai lebih dari 16,8 miliar US dollar
dolar kepada Ukraina selama perang berlangsung. Dan di informasi yang terakhir, Inggris mengatakan pasukan Rusia di Ukraina kehabisan senjata. Ya, pasukan Rusia di Ukraina kehabisan senjata dan warga Rusia kini menyadari bahwa invasi terhadap Ukraina adalah sebuah langkah yang salah perhitungan, kata Kepala Badan Intelijen Cyber Inggris GCHQ Jeremy Fleming. Kami tahu dari para komandan Rusia di lapangan tahu bahwa pasokan dan amunisi mereka kini telah habis, kata Sir Jeremy Fleming dalam pidato di Lembaga Pemikir Royal United Service Institute atau RUSI di London. Pasukan Rusia kelelahan, eksploitasi tahanan untuk dukungan dan kini mobilisasi puluhan ribu personel wajib militer yang belum berpengalaman menunjukkan sebuah situasi yang putus asa, ujar Fleming. Kepala mata-mata Inggris itu juga menuturkan bahwa warga biasa Rusia kabur dari wajib militer dan menyadari mereka tidak dapat lagi berpergian. Mereka sadar akses kepada teknologi modern dan pengaruh eksternal itu akan dibatasi secara drastis. Warga Rusia merasakan sejauh mana penderitaan kemanusiaan yang mengerikan yang disebabkan perang yang dipilih olehnya, kata Fleming merujuk pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Fleming juga mengatakan tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir taktis oleh Rusia, yang ia yakini bahwa doktrin Rusia dan pendekatan Putin untuk perang ini semoga saja penggunaan nuklir masih jauh dari kenyataan, ujarnya. Pidato Fleming disampaikan sehari setelah Rusia meluncurkan puluhan rudal ke kota-kota Ukraina yang menurut Putin sebagai balasan atas ledakan yang terjadi sehari sebelumnya di jembatan Kerch yang menjadi penghubung antara Crimea dan juga Rusia.